Baik lagi ditanya ayah. Nah ya, kemarin tuh teman-temanku ada yang ngirimin aku link gitu, ngirimin aku link. Terus, apa ini gitu? Katanya cobaan sih ya gitu. Habis itu waktu aku buka ternyata tuh kayaknya tes kepribadian gitu. Oh iya. Nah tes kepribadian kan di situ tuh kita disuruh jawab pertanyaan singkat. Berapa ya kemarin? 50 apa 100 pertanyaan gitu. Jadi kita jawab setuju, nggak setuju dari tengah-tengah, yang sesuai sama apa yang kita rasain. Nah terus habis itu aku lihat-lihat apa ya ini, terus terakhirnya itu ada tulisan ENFP kalau nggak salah, terus ada gambar hijau gitu. Aku nggak tahu gambar apa. Terus habis itu ternyata setelah Tasya searching itu tuh namanya tes MBTI. Terus Tasya sekalian lah cari tahu manfaatnya apa aja sih gitu, selain bisa tahu kepribadian kita. Kata Mbak Google itu bisa untuk mengevaluasi diri sendiri, terus bisa tahu apa yang aku minati, terutama soal pekerjaan, katanya sih gitu. Terus bisa mengetahui teman ideal untuk menunjang keberhasilan, terus apa ini? Terus dapat mengetahui orang sukses yang berkepribadian sama denganmu. Nah ini. Kamu sama dengan apa hasilnya? Kan, Hasilmu apa tuh? Apa? Hasilmu? ENFP. ENFP. Ya, oke. Nah terus aku tuh scroll ke bawah, terus ternyata aku tuh sama kayak salah satu pemain Marvel. Oke. Yang jadi komik. Yang jadi Iron Man. Oh, Iron Man. Robert Downey itu. Nah itu ada lagi juga. Apa? Aku sama kayak BTS. Sopo. Kim Namjoon. Nah kayak gitu. Itu sama juga. Berarti ternyata BTS ya ENFP. Yang itu salah satu membernya. Oh ternyata gitu. Nah itu tuh kalau menurut ahlinya gitu, kayak menurut ahlinya itu sebenarnya MBTI ini tuh akurat nggak sih? Ya, kita mengenal MBTI atau MBTI itu kepanjangan dari The Myers-Briggs Type Indicator ya. Ini adalah bentuk tes kepribadian. Itu dulu yang bikin kamu bayangin kamu sama mamahmu gitu lah. Jadi itu yang bikin itu mama sama anaknya. Oh iya. Dia merujuk dari teori psikologi Carl Jung. Terus tahun 1942 dia sama anaknya, misalnya kamu sama mama itu terus utak-atik ngobrol. Terus akhirnya temu tadi parameternya adalah E itu maksudnya kamu tadi hasilnya ENFP. E itu ekstrovert, lawannya adalah introvert. Kalau N itu adalah intuisi, lawannya adalah sensing atau S ya ta. Kalau kamu tadi F itu artinya feeling, lawannya adalah T. Terus kalau P itu perceiving, itu lawannya judging. Jadi kalau hasilmu tadi adalah kamu tipe orang yang E-nya itu adalah extrovert, terbuka ya. Bener sih sebenarnya. Terus intuisi berarti kamu itu lebih suka berimajinasi. Oke. Makanya kamu suka musik gitu kan ya. Terus feeling ini adalah feeling itu F-mu feeling itu cara ngambil keputusan. Kamu itu moody. Jadi kamu kalau misalnya belajar naik sepeda motor itu kalau kamu lagi moodmu bagus, kamu berani, tapi tidak pakai T itu thinking. Jadi thinking itu logika. Kalau di perempatan ada mobil, nah gitu saya logikanya harus berhenti. Tapi kalau feeling itu rasanya wedi akhirnya. Mandi kuasa berhenti dari jauh. Terus P perceiving itu adalah lawannya judging. Kalau perceiving itu jadi apa namanya? Kamu itu kalau judging itu orangnya itu teguh pendirian. Kalau perceiving itu relatif adaptif. Jadi kamu misalnya sama teman-teman diajak diskusi, keputusannya gini aja ya, enggak usah gini aja, kamu ya udah deh gitu loh. Iya kayak lebih ke nggak enak sama orang lain. Makanya di dalam kelompok BTS itu tadi namanya siapa? Namjoon. Nah, harus ada yang seperti itu. Kalau semuanya tipenya judging, nggak jadi grup itu. Jadi harus ada satu yang ngalah, misalnya gitu loh. Ya udah deh ikut kamu. Yang tipe J tadi kan dia tipenya dia apa? Teguh pendirian. Pokoknya harus pakai Cortini. Pokoknya bajunya harus gini misalnya loh ini ya. Misalnya si BTS. Nah, sekarang kalau pertanyaannya apakah itu akurat? Apa enggak? Nah, ini kita merujuk dari penelitian yang dilakukan tahun 1991 oleh Komite Nasional Academy of Science ya, meninjau data dari hasil penelitian MBTI atau MBTI bahwa
bisa dibilang hingga sampai detik ini belum ada bukti ilmiah yang menegaskan jika tes MBTI terbukti akurat. Jadi tidak bisa pasti gitu ya. Tidak bisa pasti karena kebetulan Tasya tadi mencoba. Kamu berapa kali mencoba? Nah, aku tuh ceritanya misal nih coba hari ini hasilnya tuh ENFP. Terus tuh dengan hari yang beda, bulan yang beda, jauh jaraknya tuh mungkin 3 bulan 2 bulan, coba lagi. Udah lama nggak coba. Meskipun jawabanku tuh beberapa ada yang beda. Jadi aku inget soalnya ada beda. Jawaban hasilnya tetap sama. Sama ya. ENFP. Nggak jauh-jauh ya. Ya memang sih apa namanya itu tadi disampaikan ahli tadi tidak bisa itu dijadikan parameter yang pasti akurat karena perasaan seseorang berbeda-beda. Nih tadi kan jawabanku beda tadi kan nggak sama kayak yang kedua itu kan dilakukan secara mandiri. Yes. Artinya tidak didampingi ahli. Loh, emang harus didampingin? Enggak, maksudnya MBTI itu adalah bisa dilakukan secara mandiri gitu. Oh yes. Kamu kan tinggal buka link. Iya benar-benar. Nah, tidak lain kalau kamu dengan psikolog begitu didampingi, kamu didalami, diulang-ulang, betul-betul itu lebih valid. Oh gitu. Valid. Tapi paling tidak, ya itu tadi yang terakhir Tasya sampaikan tadi ya bisa untuk pengembangan diri, bisa untuk keberhasilan atau memahami diri sendiri lah kalau tidak. Bisa untuk cari minat kita di mana. Gitu. Tapi intinya kalau pertanyaannya tadi, apakah akurat? Para ahli menyampaikan tadi belum bisa menyampaikan secara ilmiah bukti empiris 100% akurat. Tadi teman-teman ngobrol kita tentang apa akuratnya MBTI. Mungkin teman-teman mau coba, boleh banget yang belum pernah coba, langsung di Google aja tulis tes kepribadian MBTI, ntar keluar. Siapa nih kira-kira artis yang mirip sama teman-teman? Kan gak tahu ya. Dia sama BTS. Ya Allah. Jadi sampai ketemu di obrolan tanya ya selanjutnya. Dadah, sampai jumpa.